Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Video kali ini kita akan membahas uji kompetensi 1 perpangkatan dan bentuk akar. Materi kelas 9 semester 1. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Nomor 11, tantangan. Pada acara lomba 17 Agustusan di SMPN 1 Taman, diadakan lomba mengisi air dalam wadah berbentuk kerucut dengan melewati perjalanan sejauh 5 meter. Pada pengambilan awal, tiap peserta mengisi setiap wadah secara penuh. Setiap meter yang ditempuh, maka air akan berkurang sebanyak 1/10 bagian. Berapakah air yang terkumpul dalam 1 kali perjalanan? Jika diketahui ukuran wadah itu diameter 10 cm, kemudian tinggi kerucutnya 12 cm. Volume kerucut rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat T. Nah, sekarang dari soal ini diketahui diameternya. Diketahui diameter tadi sama dengan 10 cm. Nah, karena pada rumus yang diperlukan ada jari-jari, berarti jari-jari itu setengah dari diameter, berarti 5 cm. 10 dibagi 2. Nah, kemudian diketahui lagi tinggi kerucutnya 12 cm. Nah, langkah yang pertama yang kita gunakan yang kita cari adalah volume dari wadahnya atau volume kerucutnya. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. 1/3 dikali pi. Pi-nya kita gunakan 3,14. Ya, bukan yang 22/7 tapi gunakan 3,14 dikali R-nya. R-nya diketahui jari-jarinya 5. Kuadrat berarti 5 kali 5, kemudian dikali tingginya 12. Nah, sama dengan 1/3 dikali 3,14. Agar kita mudah menghitungnya, kita rubah menjadi bentuk pecahan. 314 per 2 angka di belakang koma berarti per 100. Dikali 5 kali 5, 25 dikali 12. Ya, titik di sini sama dengan kali ya, tidak usah bingung. 1/3 dikali dikali 3. Oke, kita selesaikan dulu. Nah, yang di atas kita selesaikan dulu. 100 dengan 25. Berarti di sini 4, kemudian 12 dengan 4, ini 3 dengan 3. Ya. Berarti kan ini habis ya, udah satu-satu, berarti sisanya, ini salah, sisanya adalah sama dengan tinggal 1 kali 314 dikali 1, berarti tetap 314. Nah, penyebutnya sudah habis atau sama dengan 1, berarti 314 cm karena volume berarti satuannya kubik. Nah, sudah. Setelah ini tadi yang ditanyakan adalah volume atau berapakah air yang terkumpul dalam 1 kali perjalanan. Nah, dalam 1 kali perjalanan tadi ada 5 meter. Jauhnya adalah 5 meter. Pada 1 meternya, pada 1 meternya itu berkurang 1/10 bagian. Jadi, volume akhir berarti setelah berkurang 0,1 atau 1/10 itu sebanyak 5 kali ya kan, berarti di sini sebanyak 5 kali karena ada 5 meter. Berarti di sini 1 dikurang 0,1 ini dari 1/10 bagian dipangkatkan 5 karena ada 5 kali atau 5 meter ya. Dikali volume awalnya atau volume awal ini sama dengan volume 1 kerucut ya, sama dengan, nah
1 dikurang 0,1 berarti hasilnya 0,9. Pangkat 5 dikali volume awalnya. Volume awal adalah 314 cm kubik. Nah, sama dengan 0,9 dipangkatkan 5. Nanti kalian bisa menghitung sendiri ya, mencoba dihitung. Hasilnya adalah 0,59049 dikali 314 cm kubik. Nah, hasilnya adalah 185,41 cm kubik. Nomor 12. Urutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, dari A sampai F ini diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sedangkan di sini ada bentuk desimal, ada bentuk notasi ilmiah. Ini juga ada bentuk desimal juga. Nah, berarti agar lebih mudah kita rubah semuanya ke dalam bentuk desimal. Nah, yang A 7, kemudian yang B 0,89, dua angka di belakang koma ini bentuknya sudah desimal ya kan, berarti 0,89 tetap ya. Yang C, sedangkan yang C 5,2 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 berarti sama dengan 1000. 5,2 dikali 1000 berarti 2. Berarti mundur 2 langkah kan? Berarti hasilnya 5, 2, 2. Ya. Karena dari komanya di tengah tadi antara 5 dan 2 mundur 3 langkah, 1, 2, 3. Berarti ada 2 0 di belakang angka 2. Yang D sekarang, D hasilnya 0,98 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4. Nah, pangkatnya 4. Berarti 10.000. Di sini 2 angka di belakang koma. Berarti tinggal pangkat 2. Berarti tinggal 100 ya kan? Berarti 9.800. D sekarang yang E. Nah, yang E sudah bentuk desimal yaitu 0,0045. Yang F 1000. Nah, udah bentuk desimal. Nah, kenapa tidak dirubah? Ini kan 1000 sama dengan 1000 di belakang angka ada 000 gitu kan? Ya, jadi tetap kayak gini. Nah, sudah bisa terlihat berarti yang paling besar nilainya. Yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah D, ya. D. Kemudian yang mana lagi? D lebih besar dari setelah 9.800, berarti yang kedua adalah yang C. Nah, kemudian F. Yang F ini berarti yang ketiga. Di F. Kemudian yang keempat setelah ini adalah A. Ini keempat. Di A lebih besar dari, nah setelah A, kemudian yang B, berarti ini urutan kelima, ini B, dan yang paling kecil atau terkecil adalah yang E. Nah, kenapa B dan E itu yang lebih besar, yang lebih kecil adalah E? Karena ini ada 4 angka di belakang koma, sedangkan ini, nah yang 1/10 itu kan 0, kok di sini 8. Nah, berarti yang paling kecil adalah yang E. Nah, ini ada urutannya. D, C, F, A, B, E. Nomor 13. Cahaya bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa jauh cahaya bergerak dalam 1 tahun? Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Nah, sekarang kita cari tahu dulu 1 tahun itu ada berapa detik. Nah, berarti kita tulis dulu satu hari saja itu ada 24 jam. Nah, kemudian 1 hari 24 jam kita rubah jadi menit. Berarti kan dikali 60. Ini satuannya jadi
menit. Kemudian kalau kita mau rubah lagi ke dalam bentuk detik, berarti 24 kita kali 60 menit tadi dikali 60 detik. Nah, ini sudah berubah dalam bentuk detik. Nah, hasilnya berapa? Kalau dalam, berarti satu hari itu ada, kita kalikan 24 kali 60 dikali 60. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 86.400 detik. Nah, sudah ketemu satu harinya. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi adalah 1 tahun. Berarti ini kalau satu tahun, nah, 1 tahun itu ada berapa detik? 1 tahunnya ada 365 hari, ya, 165 hari. Berarti dikali 86.400 detik. Hasilnya 31.536.000 detik. Nah, kalau sudah ketemu 1 tahunnya, detik dalam 1 tahunnya. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi adalah seberapa jauh cahaya bergerak dalam 1 tahun. Kalau dalam 1 detiknya, ya, itu dia jarak yang ditempuh adalah dalam 1 detiknya dia bisa menempuh 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berarti tinggal kita kalikan. Kita tulis jauh cahaya bergerak, jauh cahaya bergerak dalam 1 tahun adalah, nah, berarti jawabannya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per detik. Kita kalikan dengan 31.536.000 detik. Nah, sama dengan, karena ini meter per detik dikali detik, berarti detiknya bisa kita coret. Berarti satuannya nanti adalah meter, karena ditanyakan jauh itu berarti jarak, ya. Nah, berarti sekarang tinggal 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan 31.536.000. Hasilnya adalah 94.608.000 dikali 10 pangkat 8. Nah, jadi yang saya kalikan tadi adalah 3 dikali 31.536.000. 10 pangkat 8 kita tulis kembali. Nah, satunya di sini meter. Nah, karena dimintanya dalam bentuk notasi ilmiah, berarti sekarang ini 9 notasi ilmiah, berarti 9,4608. Nah, dari belakang sini sampai komanya ada di depan angka 4 itu berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dikali 10 pangkat 7. Nah, dikali 10 pangkat 8 meter. Sama dengan 9,4608 dikali 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 8, berarti pangkatnya ditambahkan 10 pangkat 15, satuannya meter. Nomor 14, tuliskan hasil perpangkatan berikut ini. A.
1/2 dikali 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2. A, bentar, A sama dengan 1/2 dikali 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali 6 pangkat 3 216 dikurang 4 pangkat 2 itu 16. Yang ada di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. 216 dikurang 16 berarti 200. Hasilnya setengah dikali 200 yaitu 100. Yang B sekarang, B 8 ditambah 3 dikali min 3 pangkat 4 sama dengan yang ada di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti 8 ditambah 3 kita tulis ulang, min 3 dipangkatkan 4. Ingat kalau pangkatnya ganjil, kalau ada bilangan negatif dipangkatkan, kalau pangkatnya ganjil berarti hasilnya negatif, kalau pangkatnya genap hasilnya positif. Dikali min 3 pangkat 4 berarti hasilnya nanti positif. 3 pangkat 4 hasilnya 81. Nah, sama dengan sekarang di sini ada operasinya penjumlahan dan perkalian. Kita dahulukan yang perkalian. 8 kita tulis ulang ditambah 3 dikali 81. 243. 8 ditambah 243 hasilnya 251. C. Dalam kurung 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4 dibagi 3. Yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. 6 pangkat 4 hasilnya 1296 dikurang 4 pangkat 4 256 dibagi 3 sama dengan hasilnya 1040 dibagi 3. 1040 dibagi 3 hasilnya itu berupa pecahan ya, atau bisa juga dalam bentuk desimal. Kalau dalam bentuk desimal hasilnya 346,67. Lanjut yang D. Yang D 1/4 dikurung angkatkan 4 dikali 1 min 1/16 dipangkatkan 2. Hasilnya, nah kalau perpangkatan seperti ini di dalam kurung artinya 4 ini atau eksponen ini milik 1 dan miliknya 4. Atau pembilang dan penyebut itu sama-sama dipangkatkan ya. Kalau di sini pembilangnya adalah 1 pangkat 4 hasilnya tetap 1 per 4 pangkat 4 hasilnya 256 dikali, nah karena di sini yang di dalam kurung itu negatif tapi pangkatnya genap berarti hasilnya positif. 1/16 pangkat 2 hasilnya 256. Nah, karena bentuk perkalian berarti pembilang dikalikan pembilang. 1 kali 1 1 per 256 dikali 256. Hasilnya 65.536. Nomor 15. Dapatkan nilai N dari persamaan berikut ini. A 3 pangkat N sama dengan 243. Caranya adalah kita merubah 243 menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. 3 pangkat N itu sama dengan 243. Kalau kalian tidak bisa menghitung ini 243 itu 3 pangkat berapa, berarti caranya seperti ini ya. 243 kita bagi 3 hasilnya 81. 81 kita bagi 3 hasilnya
27. 27 kita bagi 3, hasilnya 9. 9 kita bagi 3, hasilnya 3. 3 dibagi 3, hasilnya 1. Sampai ketemu 1. Berarti 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah 3 pangkat 5. Nah, sekarang 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 5. Berarti N itu sama dengan 5. Lanjut yang B. 2 pangkat N plus 1 sama dengan 1/16. Nah, 2 pangkat N plus 1 sama dengan 1/16. Kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Berarti sama dengan 16 pangkat min 1. Nah, kalau sudah 2 pangkat N plus 1 sama dengan 16 ini sama dengan bilangan berpangkat. Kalau dirubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2 itu sama dengan berapa? Berarti kan 2 dipangkatkan 4. Itu hasilnya 16. Berarti kita kurung dulu. Nah, pangkat min 1 sama dengan 2 pangkat N plus 1 sama dengan 2. Nah, pangkat dipangkatkan lagi, berarti 4 dikali min 1, berarti min 4. Basisnya sudah sama ya. Nah, sama-sama 2. Berarti eksponennya itu N ditambah 1 sama dengan min 4. Kita mencari nilai N. Berarti N sama dengan min 4, positif 1. Ya kan? Positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. N sama dengan min 4 min 1 berarti min 5. Kita lanjutkan yang C. C 4 pangkat N sama dengan min 2 pangkat 0. Nah, kita ketahui bahwa bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, berarti sini 4 pangkat N sama dengan di sini 1. Nah, yang ditanyakan adalah nilai N, berarti basisnya ini. Nah, sekarang gini. Di sini basisnya 4 pangkat N. Agar sama jadi 1 berarti kalau basisnya harus 4 berarti sini 4 pangkat N, di sini adalah 4 pangkat 0. Nah, berarti kalau basisnya sudah sama berarti N-nya sama dengan 0. Nah, lanjut sekarang nomor 15 yang D. Yang D 48 dibagi 3 sama dengan N pangkat 4. 48 kita bagi 3, hasilnya 16. 16 itu sama dengan N pangkat 4. Sekarang kalau yang tadi dicari adalah pangkatnya, sekarang adalah basisnya. Nah, 16 sama dengan N pangkat 4. N-nya itu berapa? Berarti 16 kita rubah menjadi bilangan berpangkat yang eksponennya adalah 4. Nah, berarti sama dengan 2 pangkat 4. N pangkat 4. Berarti N di sini sama dengan 2. Nomor 16. Satu karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 2 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Berarti mencari banyaknya beras. Caranya adalah massa 1 kilo karung, tadi ada 50 kg, dibagi dengan massa 1 butir beras. 50 kg dibagi
2,5 dikali 10 pangkat min 2. Massa 1 karung dibagi massa 1 butir beras. Ini satuannya gram. Nah, karena satuannya belum sama, berarti harus kita samakan terlebih dahulu satuannya. 50 kg itu kalau kita rubah menjadi satuan gram, berarti dikali 1000. 50 dikali 1000 gram. Kita tulis ulang yang bawah, 2,5 kali 10 pangkat min 2 gram. Sama dengan, nah satuannya sudah sama, satuannya boleh kita coret. Nah, berarti tinggal 50.000 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 2. Agar kita mudah menghitungnya, ya, menghitungnya min 2 ini nanti kita bisa letakkan di atas. Berarti tinggal kita gini aja. 50 ini sama dengan 5 dikali 50.000 dibuat notasi ilmiah. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4 per 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya 5 kalau dibagi 2,5 hasilnya 2 dikali ini 10 pangkat 4. Nah, yang saya bilang tadi 10 pangkat min 2 kita pindah sini jadi bentuk perkalian, berarti 10 pangkat 2. Kalau tadi penyebut di bawah min, berarti pindah ke atas jadi positif. Nah, hasilnya sama dengan 2 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 2, berarti 10 pangkat 6. Tinggal berarti 2 tambah 0-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 juta butir beras. Nah, ada pertanyaan tadi, ada berapa banyak butir? Berarti jawabannya adalah 2000 butir beras. Karena diminta dalam bentuk perpangkatan, berarti ya cukup yang ini. Nah, cukup ini saja, 2 kali 10 pangkat 6. Nomor 17. Seluruh planet yang ada dalam tata surya melakukan gerakan revolusi mengelilingi matahari. Planet Neptunus memerlukan waktu sekitar 2,5 kali 10 pangkat 2 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh. Matahari memerlukan waktu selama 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh. Berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh planet Neptunus dalam mengelilingi matahari setiap matahari menyelesaikan gerakan mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh? Nah, caranya adalah waktu yang diperlukan matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti atau Bima Sakti, kita tulis tadi 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun, ya, dibagi waktu yang diperlukan untuk planet Neptunus mengelilingi atau berevolusi pada matahari. 2,5 dikali 10 pangkat 2 tahun. Nah, satuannya sudah sama, berarti bisa langsung kita selesaikan. Nah, sekarang gini, untuk memudahkan kita membagi, berarti ini bentuknya desimal. Kita rubah menjadi bilangan yang utuh, yang bulat. Berarti
di sini 2,25. Berarti harus dikalikan 100 ya agar menjadi 225. Dikali, karena sudah dikalikan 100 tadi, berarti di sini berkurang 2, tinggal 10 pangkat 6. Ya. Kemudian yang bawah ini harus kalikan 10, berarti 25 dikali 10. 10 sama dengan 10 pangkat 1, ya kan? Sama dengan 225 dibagi 25. Hasilnya sama dengan 9. Nah, hasilnya 9 kemudian dikali. Nah, ini kan pangkatnya 10 pangkat 6, sedangkan yang di bawah 10 pangkat 1. Kalau ini kita pindah ke atas, berarti pangkatnya berubah jadi negatif 1. Artinya 10 pangkat 6 dikurang 1, berarti 10 pangkat 5. Nah, ini hasilnya 9 kali 10 pangkat 5 putaran. Atau biar tidak bingung karena ditanyakan banyaknya putaran, berarti ya tinggal kita rubah ke bilangan biasa, jangan berubah notasi ilmiah. Berarti 9 pangkat 5 kan, dikali 10 pangkat 5 berarti tinggal nambah nolnya 5. Nah, 900.000 putaran. Nomor 18. Setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 kali 10 pangkat min 2 liter darah dalam setiap detak jantung. Dalam tiap menitnya, rata-rata jantung manusia berdetak 70 kali. Berapa liter darah yang dipompa oleh jantung manusia dalam waktu 1 tahun? Diketahui 1 tahun itu ada 365 hari. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah. Bulatkan sampai 2 tempat desimal. Nah, sekarang kita cari dulu 1 tahun itu nanti ada berapa kali detak jantungnya. Nah, kita buat 1 hari dulu. 1 hari itu karena tadi di sini setiap menit kan satuannya, berarti 1 hari itu sama dengan 24 jam. 24 jam untuk menjadi ke menit berarti 24 kita kalikan 60 menit. Nah, hasilnya adalah 1440 menit. Ini 1 hari saja. Kemudian untuk 1 tahunnya berarti 1 tahun itu sama dengan 1440 kita kalikan 365 hari. Hasilnya adalah 525.600 satuannya menit. Ini 1 tahun ada 525.600 menit. Nah, karena dalam 1 menitnya itu bisa memompa 70 kali. Nah, berarti tinggal kita kalikan. Banyak darah yang dipompa oleh jantung dalam 1 tahun adalah tadi 1 tahun itu ada 525.600 menit, ya kan? Menit. Kemudian 1 menitnya bisa memompa 70 kali. Nah, setiap 1 kali memompa itu darah yang rata-rata yang dipompa dalam 1 menit itu 7
kali 10 pangkat min 2 liter. Nah, hasilnya sama dengan tinggal kita kalikan 525.600 kita kalikan 70, kemudian kita kalikan 7 ya. 10 pangkat min 2 kita simpan dulu. Hasilnya 257.544 juta ya. 257.544.000 ya. Kemudian kali 10 pangkat min 2. Nah, yang diminta hasilnya tadi dalam bentuk notasi ilmiah dengan pembulatan 2 desimal atau 2 tempat desimal. Nah, sekarang ini min 2. Berarti biar ini hilang dulu, berarti di sini nolnya hilang 2. Berarti 257.540 ya, tinggal ini kan 257.540. Oke. Nah, sekarang kita merubahnya menjadi notasi ilmiah 2,12345 berarti 57544 dikali 10 pangkat 6. Mintanya 2 desimal ya, berarti hanya 2 ini saja. Karena di sini 4 dibulatkan tetap 4. Kemudian kalau 5 dibulatkan menjadi 8. Berarti hasilnya 2,58 kali 10 pangkat 6.